أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang telah Allah berikan. Termasuk kita bisa duduk kembali berkumpul di sini dalam majelis ilmu syar'i. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 1 Muharram 1431 Hijriah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, para kerabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada hadis yang akan kita pelajari pada sore hari ini, maka tidak lupa saya mengingatkan bahwasanya kita sekarang sudah masuk kepada salah satu dari bulan suci Allah Subhanahu wa taala, yaitu Syahrullahil Muharram, bulan Allah Al-Muharram. Dan di dalam bulan Al-Muharram seorang muslim dianjurkan dengan beberapa pekerjaan amal ibadah. Dan sepertinya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita agar setiap kali memasuki musim-musim, kita diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lepas daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah dan akhwat rahimanillah wa iyyakum, salah satu amalan yang paling utama ketika di bulan Ramadan ini adalah memperbanyak berpuasa. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Artinya, seutama-utama puasa setelah bulan Muharram, setelah bulan Ramadan adalah berpuasa pada bulan Muharram. Kemudian oleh sebab itu, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dianjurkan di bulan ini untuk memperbanyak puasa, terutama di tanggal 10 dari bulan Allah Al-Muharram.
Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Siyamu yaumi Asyura ahtasibu an yukaffira as-sanata allati qablahu." Puasa pada hari Asyura, yaitu pada tanggal 10 dari bulan Allah Al-Muharram ini, aku berharap mengampunkan dosa yang telah lalu, 1 tahun yang telah lalu. Dan pada tahun ini pemerintah Arab Saudi menyatakan bahwasanya hari ini adalah tanggal 1 Muharram 1431 Hijriah. Otomatis tanggal 10 Muharramnya yaitu tanggal hari Ahad kelak. Dan berpuasa pada bulan Allah Al-Muharram ini ada beberapa tingkatan. Yang pertama yaitu berpuasa tanggal 10 bulan Al-Muharram saja. Kemudian yang kedua yaitu digabung 9 dan 10 dari bulan Al-Muharram. Dan yang ketiga yaitu 9, 10 dan 11. Akan tetapi sekali lagi sebagian ulama mengatakan 9 dan 10 itu adalah termasuk yang paling baik, karena Rasulullah SAW sudah berniat lain baqitu ila qabilin la asummanna tasu'. Artinya kalau seandainya aku masih hidup akan tahun depan, maka sungguh aku akan berpuasa pada tanggal 9 bulan Al-Muharram. Jadi dianjurkan kita untuk berpuasa pada tanggal 9 dan 10 dari bulan Allah Al-Muharram ini. Ini sebagai peringatan atau sebagai peringatan bagi kita semua untuk memperhatikan agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang akan kita pelajari pada sore hari ini adalah hadis qudsi yang berbunyi, an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala, Allah berfirman, ya bena Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Sesungguhnya selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, maka niscaya aku akan ampuni engkau atas apa yang telah engkau kerjakan, dan aku tidak peduli. Ya bena Adam, wahai anak Adam, lau balagat dzunubuka ananas sama, kalau seandainya dosa-dosamu sampai ke langit-langit dunia, tsumma astaghfartani, kemudian engkau meminta ampun untukku, ghafartu laka, maka pasti aku akan ampuni. Ya bena Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya, wahai anak Adam, sesungguhnya jikalau engkau mendatangi aku dengan sejagat raya kesalahan, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau mendapati aku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, la ataituka biqurabiha maghfirah, maka niscaya pasti aku akan datangi engkau dengan sejagat raya ampunan. Rawahu Tirmidzi, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa qala haditsun hasan, dan Imam Tirmidzi berkata hadis ini adalah hadis yang hasan. Para ikhwah dan akhwat rahimanillah wa iyyakum, hadis ini adalah hadis yang sangat agung, dan ini adalah hadis qudsi yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis ini. Hadis ini menunjukkan bagaimana agungnya kasih sayang dan agungnya ampunan Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dan
dengan hadis ini diharapkan kita tidak mudah menjadi seorang hamba yang berputus asa, suka berputus asa dan tidak mengharap ampunan, kasih sayang, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Artinya, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku yang mereka itu telah melampaui batas atas dirinya sendiri, yang banyak mempunyai dosa, yang banyak melakukan kesalahan, yang tidak tahu akan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa daripada rahmat Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala berkali-kali memanggil anak keturunan Adam, ibna Adam, ibna Adam, ibna Adam. Kita semua anak keturunan Adam, wahai anak keturunan Adam, wahai anak keturunan Adam. Ini adalah salah satu panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang sangat disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan kita diampuni oleh Allah. Allah menginginkan kita dirahmati, dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis ini juga Allah Subhanahu wa taala mengulang beberapa kali, ghafartulaka, ghafartulaka, ghafartulaka. Aku ampuni engkau, niscaya aku ampuni engkau, niscaya aku ampuni engkau. Oleh sebab itu sekali lagi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dari pembacaan hadis ini kita harapkan kita tidak mudah menjadi seorang muslim yang senantiasa selalu berputus asa dengan apa yang kita dapati di dunia ini, tetapi kita selalu bergantung kepada Allah dengan rahmat-rahmatnya dan dengan kasih sayangnya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini menunjukkan 3 terbesar penyebab diampuninya dosa. Ya, inti pembicaraan atau judul kita pada sore hari ini adalah 3 terbesar penyebab diampuninya dosa. Yang pertama secara umum saya sebutkan dari 1 sampai 3. Yang pertama yaitu doa dengan berharap. Doa dengan berharap. Yang kedua yaitu beristighfar. Yang ketiga yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Saya ulangi, judul kita pada sore hari ini dari hadis ini yaitu 3 terbesar penyebab diampuninya dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu doa dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa dibarengi dengan rasa harap. Yang kedua yaitu dengan beristighfar. Yang ketiga yaitu dengan mentauhidkan Allah dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab yang pertama, doa dibarengi dengan rasa harap. Ketahuilah para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya doa termasuk amal ibadah yang sangat agung, yang mempunyai tempat tersendiri di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa mempunyai, betul kan Pak? Doa mempunyai tempat yang sangat agung, yang merupakan, sekali lagi, doa termasuk amal ibadah yang sangat agung di dalam agama Islam. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah 'azza wa jalla minad du'a."